Hai semuanya, pernah nggak sih kamu merasa hidupmu kayak roller coaster, naik turun tanpa kendali? Seolah-olah kamu cuma penumpang pasif yang dibawa arus, entah itu arus emosi, tekanan dari orang lain, atau kebiasaan-kebiasaan lama yang susah banget diubah. Nah, kalau kamu sekarang mulai merasakan ada perubahan, kayaknya ada sesuatu yang bergerak di dalam dirimu, itu bisa jadi pertanda baik. Bisa jadi kamu lagi di jalan menuju penguasaan diri. Ini bukan berarti kamu jadi superhero yang kebal masalah ya, tapi lebih ke arah punya kendali lebih atas pikiran, perasaan, dan tindakanmu sendiri. Kayak punya kemudi sendiri di tengah badai kehidupan. Salah satu tanda paling jelas kalau kamu mulai menguasai dirimu adalah responsmu terhadap emosi jadi lebih tenang. Dulu, mungkin hal kecil aja bisa bikin kamu meledak marah atau nangis sesenggukan karena kecewa. Sekarang, ada semacam jeda. Kamu nggak langsung bereaksi. Kamu bisa menarik napas, mengenali emosi itu, dan memutuskan gimana mau bertindak. Misalnya, saat ada teman yang bikin kesel, daripada langsung meluapkan amarah, kamu memilih untuk diam sejenak, menenangkan diri, dan baru bicara baik-baik setelah emosi mereda. Ini bukan berarti kamu jadi nggak punya perasaan loh, justru kamu lebih paham dan menerima perasaanmu, tapi nggak membiarkannya mengendalikan semua tindakanmu. Kamu jadi semacam pengamat yang bisa melihat emosimu dari kejauhan, bukan malah tenggelam di dalamnya. Kemudian, kamu juga akan mulai merasakan ada kekuatan untuk bilang tidak. Ini bukan cuma soal menolak ajakan teman buat nongkrong, tapi lebih dalam dari itu. Kamu jadi bisa menolak hal-hal yang sebenarnya nggak sejalan sama nilai-nilai atau tujuanmu, meskipun itu berarti mengecewakan orang lain atau keluar dari zona nyaman. Dulu, mungkin kamu sering banget iya-iya aja biar orang lain senang, padahal hati kecilmu menjerit keberatan. Sekarang, kamu mulai menyadari bahwa prioritasmu adalah kebahagiaan dan kesejahteraan dirimu sendiri. Dan itu kadang mengharuskanmu untuk meletakkan batasan. Kamu jadi lebih berani untuk mengutarakan pendapatmu, bahkan ketika itu berbeda dari kebanyakan orang. Ini tanda bahwa kamu mulai punya integritas diri, yaitu keselarasan antara apa yang kamu pikirkan, rasakan, dan lakukan. Tanda lainnya adalah kemampuanmu untuk belajar dari kesalahan. Dulu, mungkin kamu cenderung menyalahkan orang lain atau keadaan saat ada yang salah. Kamu mungkin jadi minder, atau malah defensif. Tapi sekarang, kamu mulai melihat kesalahan sebagai peluang untuk tumbuh. Saat ada proyek yang gagal, atau ada omongan yang gak sengaja nyakitin orang lain, kamu gak langsung terpuruk. Kamu akan merenung, mencari tahu apa yang salah, dan memikirkan bagaimana kamu bisa memperbaikinya di kemudian hari. Ini menunjukkan bahwa kamu punya mentalitas berkembang, atau growth mindset, di mana kamu percaya bahwa kemampuan dan kecerdasanmu bisa terus diasah melalui pengalaman dan usaha. Kamu gak takut lagi mencoba hal baru, karena kamu tahu bahwa kegagalan hanyalah bagian dari proses belajar. Selain itu, kamu akan merasa lebih fokus pada diri sendiri dan progres pribadimu, daripada membandingkan diri dengan orang lain. Dulu, mungkin kamu sering banget ngintip-ngintip media sosial, melihat pencapaian teman-teman dan merasa iri atau kurang. Kamu merasa kayak balapan lari yang gak ada habisnya. Sekarang, kamu mulai menyadari bahwa perjalanan setiap orang itu unik. Kamu lebih peduli pada bagaimana kamu bisa jadi versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan jadi orang lain. Kamu jadi fokus pada peningkatan skill, belajar hal baru, atau mengejar impian yang selama ini tertunda. Perasaan puas muncul dari pencapaian pribadimu, sekecil apapun itu, bukan dari validasi atau pengakuan orang lain. Ini adalah tanda kemandirian emosional yang kuat. Tanda penguasaan diri juga terlihat dari bagaimana kamu mengelola waktu dan energimu. Dulu, mungkin jadwalmu berantakan, sering menunda-nunda pekerjaan, atau menghabiskan waktu terlalu banyak untuk hal-hal yang kurang produktif. Kamu merasa terus-menerus dikejar deadline atau kewalahan dengan tumpukan tugas. Sekarang, kamu mulai punya disiplin diri. Kamu lebih sadar akan prioritas, bisa membuat jadwal yang realistis, dan punya energi untuk menuntaskan apa yang sudah kamu mulai. Ini bukan berarti kamu jadi robot yang bekerja tanpa henti ya. Justru, kamu jadi lebih efektif dan efisien, sehingga kamu punya lebih banyak waktu untuk beristirahat, bersosialisasi, atau melakukan hobi yang kamu sukai. Kamu jadi paham bahwa waktu dan energi adalah sumber daya berharga yang harus dikelola dengan bijak. Perubahan dalam kebiasaan makan, tidur, dan olahraga juga bisa jadi indikator penting. Dulu, mungkin kamu sering makan sembarangan, begadang, atau malas berolahraga. Kamu merasa tubuhmu adalah sesuatu yang bisa dieksploitasi tanpa batas. Sekarang, kamu mulai menyadari bahwa tubuhmu adalah aset paling berharga yang harus dijaga. Kamu jadi lebih sadar akan nutrisi, berusaha tidur cukup, dan aktif bergerak. Ini bukan karena kamu terpaksa, tapi karena kamu menghargai dirimu sendiri dan ingin merasa lebih sehat dan berenergi. Ini adalah bentuk self-care yang lebih dalam, di mana kamu memberikan perhatian dan kasih sayang yang layak untuk dirimu sendiri. Kemudian, kamu juga akan menemukan bahwa lingkaran pertemananmu mulai berubah. Dulu, mungkin kamu dikelilingi orang-orang yang toksik, yang sering menjatuhkanmu, atau membuatmu merasa nggak nyaman. Kamu mungkin bertahan karena takut sendirian, atau merasa nggak punya pilihan lain. Sekarang,
Kamu mulai punya keberanian untuk menjauh dari hubungan yang gak sehat. Kamu lebih pilih untuk bergaul dengan orang-orang yang suportif, yang menginspirasi, dan yang membawa energi positif ke dalam hidupmu. Kamu jadi tahu bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas dalam pertemanan. Ini menunjukkan bahwa kamu punya integritas diri yang tinggi dan gak mau lagi membiarkan dirimu berada dalam situasi yang merugikan. Penguasaan diri juga tercermin dari bagaimana kamu menghadapi ketidakpastian. Hidup ini kan penuh cerita, kadang menyenangkan, kadang juga bikin cemas. Dulu, mungkin kamu sering panik atau stres berlebihan saat ada hal di luar kendali. Kamu ingin semuanya terencana dengan sempurna. Sekarang, kamu mulai bisa menerima bahwa nggak semua hal bisa kamu kontrol. Kamu jadi lebih fleksibel dan bisa beradaptasi dengan perubahan. Kamu percaya bahwa kamu punya kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang, bahkan ketika kamu nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini adalah tanda resiliensi yang kuat, yaitu kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Terakhir tapi nggak kalah penting, kamu akan merasakan kedamaian batin yang lebih besar. Dulu mungkin pikiranmu selalu ramai dengan kekhawatiran, penyesalan, atau rencana yang nggak ada habisnya. Kamu merasa gelisah dan nggak pernah benar-benar tenang. Sekarang, ada semacam kesadaran penuh, atau mindfulness yang tumbuh dalam dirimu. Kamu jadi lebih bisa menikmati momen saat ini tanpa terlalu terpaku pada masa lalu atau terlalu cemas tentang masa depan. Kamu bisa menemukan keindahan dalam hal-hal kecil dan merasakan rasa syukur atas apa yang kamu miliki. Ini bukan berarti kamu nggak punya masalah lagi, tapi kamu punya alat untuk mengelola pikiran dan perasaanmu sehingga mereka nggak menguasai dirimu. Kamu jadi lebih bisa hadir sepenuhnya dalam hidupmu dan itu membawa ketenangan yang mendalam. Jadi, kalau kamu mulai merasakan tanda-tanda ini dalam dirimu, selamat. Kamu sedang dalam perjalanan yang luar biasa menuju penguasaan diri. Ini adalah proses seumur hidup tentu saja, tapi setiap langkah kecil ke arah sana patut dirayakan. Teruslah berlatih, teruslah belajar, dan teruslah menjadi versi terbaik dari dirimu. Karena pada akhirnya, menguasai diri sendiri adalah investasi terbaik yang bisa kamu berikan untuk kebahagiaan dan kesejahteraanmu.